Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Intervensi Kelompok dalam Perspektif Sistem Sosial, Sistem Ekologi, Sistem Budaya, Sistem Keagamaan, dan Sistem Pemberdayaan. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Sri Kandi Wahyuniye, kemudian yang kedua ada Zalfa Zahia, yang ketiga ada Rahmat Hidayat dan Uliadi. Baiklah, saya Sri Kandi Wahyuniye akan mencoba menjelaskan poin yang pertama, yaitu intervensi kelompok dalam perspektif sistem sosial. Nah, dalam perspektif sistem sosial ini, intervensi kelompok dapat dilihat sebagai upaya untuk mengubah atau memperbaiki sistem sosial yang ada. Intervensi sosial adalah upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, dan komunitas. Nah, dikatakan perubahan terencana agar upaya bantuan yang diberikan dapat dievaluasi dan diukur keberhasilannya. Jadi, intervensi sosial dapat pula diartikan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan, dalam hal ini individu, keluarga, dan kelompok. Contohnya, sebuah intervensi kelompok yang bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Nah, dalam masalah ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada kelompok masyarakat miskin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam program ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan, juga bantuan modal usaha dan akses ke pasar. Selanjutnya, terdapat pula beberapa tahapan intervensi, antara lain yaitu yang pertama itu menggalikan masalah, merupakan tahap di mana pekerja sosial menangani situasi masalah klien atau sasaran perubahan. Yang kedua, pengumpulan data, merupakan tahap di mana pekerja sosial mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terhadap masalah yang akan diselesaikan. Kemudian yang ketiga, melakukan kontak awal. Yang keempat, negosiasi kontrak, yang mana artinya tahap di mana pekerja sosial menyempurnakan akan tujuan melalui kontrak pelibatan klien atau sasaran perubahan dalam upaya perubahan. Kemudian yang kelima, membentuk sistem aksi, merupakan tahap di mana pekerja sosial menentukan sistem aksi apa saja yang akan terlihat dalam upaya perubahan. Dan yang keenam, menjaga dan mengkoordinasikan sistem aksi, merupakan tahap di mana pekerja sosial melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan perubahan. Baiklah, saya Zalfa Zahia akan melanjutkan poin kedua, yaitu intervensi kelompok dalam perspektif sistem ekologi. Nah, dalam perspektif sistem ekologi, intervensi kelompok ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, terus ekosistem ini terdiri dari berbagai elemen seperti komponen biotik dan komponen abiotik. Intervensi kelompok ini juga dapat dilakukan untuk melindungi komponen-komponen ekosistem atau untuk memulihkan ekosistem yang rusak. Nah, contohnya di sini ada program penanaman pohon, di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara dan mencegah terjadinya banjir. Nah, juga program ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam penanaman pohon. Nah, selanjutnya program pengelolaan sampah. Nah, program ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan, di mana program ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah atau menyediakan tempat sampah yang memadai, dan juga dapat menerapkan sistem 3R, reduce, reuse, dan recycle. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rahmat Hidayat. Saya akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul Intervensi Kelompok dalam Perspektif Sistem Budaya. Dalam perspektif sistem budaya, intervensi kelompok dapat dilihat sebagai upaya untuk melestarikan budaya. Budaya terdiri dari berbagai elemen
seperti nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan kesenian. Intervensi kelompok dapat dilakukan untuk mempelajari dan memahami budaya atau untuk mempromosikan budaya kepada masyarakat luas. Contohnya, sebuah intervensi kelompok yang bertujuan untuk melestarikan seni dan budaya tradisional dapat dilakukan dengan mengadakan festival seni dan budaya tradisional. Festival ini bertujuan untuk memperkenalkan seni dan budaya tradisional kepada masyarakat luas dan melestarikannya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang intervensi kelompok dalam perspektif sistem keagamaan. Dalam perspektif sistem keagamaan, intervensi kelompok dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat iman dan kepercayaan. Sistem keagamaan terdiri dari berbagai elemen seperti doktrin, ritual, dan komunitas. Intervensi kelompok dapat dilakukan untuk mempelajari dan memahami ajaran agama atau untuk memperkuat hubungan antar umat agama. Contohnya, sebuah intervensi kelompok yang bertujuan untuk memperkuat iman dan kepercayaan umat Islam dapat dilakukan dengan mengadakan pengajian rutin. Pengajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman agama kepada umat Islam dan memperkuat iman mereka. Baik, nama saya Uliadi. Saya akan melanjutkan materi nomor 5, intervensi kelompok dalam perspektif sistem pemberdayaan. Dalam perspektif sistem pemberdayaan, intervensi kelompok dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kelompok. Sistem pemberdayaan terdiri dari berbagai elemen seperti sumber daya, partisipasi, dan kepemimpinan. Intervensi kelompok dapat dilakukan untuk meningkatkan akses kelompok terhadap sumber daya, meningkatkan partisipasi kelompok dalam proses pengambilan keputusan, atau mengembangkan kepemimpinan kelompok. Contoh, sebuah intervensi kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok perempuan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada kelompok perempuan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelompok perempuan untuk berwirausaha dan meningkatkan pendapatan mereka. B. Program peningkatan kapasitas organisasi masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi masyarakat. Program ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepemimpinan, memberikan bantuan teknis, dan menghubungkan organisasi masyarakat dengan sumber daya. Kesimpulan, intervensi kelompok dapat dilakukan dalam berbagai perspektif, tergantung pada tujuan intervensi yang ingin dicapai. Dalam perspektif sistem sosial, intervensi kelompok dapat dilihat sebagai upaya untuk mengubah atau memperbaiki sistem sosial yang ada. Dalam perspektif sistem ekologi, intervensi kelompok dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam perspektif sistem budaya, intervensi kelompok dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga budaya. Dalam perspektif keagamaan, intervensi kelompok dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat keimanan dan kepercayaan. Dalam perspektif sistem pemberdayaan, intervensi kelompok dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.